Penjualan buku rekening dan kartu ATM bebas pakai sangat mudah ditemukan, baik di situs jual beli online maupun di media sosial. Penjual menawarkan berbagai pilihan bank dengan harga mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000. Bagi pembeli, syaratnya tidaklah sulit, yakni hanya dengan mengirimkan foto KTP. Para penjual biasanya sudah paham, pembeli akan menggunakan buku rekening dan ATM untuk keperluan apa. Tim mencoba untuk membeli salah satu kartu ATM yang ditawarkan di media sosial Facebook dengan cara bertemu langsung. Sampai tahun berapa ini? Oh, 2024 ya? Ya. Ini yang 2020 ini apa? Nomor rekening. Oh, ini nomor rekeningnya. 21. Dari penjual, kami hanya mendapatkan kartu ATM tanpa dilengkapi buku rekening. Ia mengaku belum sempat membuat buku rekening. Bang, ini aku cek di dalam dulu boleh nggak? Maksudnya biar ininya, maksudnya biar lihat masih aktif atau enggak, kayak gitu. Sama abangnya juga deh, kalau enggak, ya. Tadi berapa, Bang? 19. Hasil pengecekan, nomor PIN sesuai dengan yang diinfokan si pembeli, dan kartu ATM masih aktif dan dapat digunakan. Tim kembali menghubungi penjual buku rekening dan ATM lainnya. Penjual datang bersama temannya dengan sepeda motor. Tanpa ragu, ia menyerahkan buku rekening dan ATM-nya. Bahkan, ia menawarkan 2 buku tabungan berbeda sekaligus. Buku tabungannya dibawa kan? Ada lah. Mana coba lihat. Tapi emang udah sering jual-jual gini? Baru. Serius? Baru tau. Ini kita coba ke dalam ya, maksudnya buat lihat apa namanya PIN-nya, sama coba transfer. Tim mencoba ATM dengan transfer dan tarik tunai untuk buktikan bahwa ATM tersebut masih aktif dan dapat digunakan. Menjual buku rekening dan kartu ATM sama dengan menjual data pribadi ke orang lain. Hal ini tentu beresiko menyeret kita ke berbagai masalah yang berkaitan dengan perbankan. Bahkan, bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, buku rekening dan kartu ATM bisa disalahgunakan untuk kegiatan penipuan, seperti judi online, money laundry, dan masalah lainnya yang bisa berujung bui. Kembali di Cerdas Hukum bersama saya Egit Hapsari dan praktisi hukum Alvin Lim. Sudah hadir bersama kami Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia, Irjen Polisi Purnawirawan Beni Mamoto, dan Ahli Perbankan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Muhammad Amin Nurdin. Selamat malam Pak Beni. Malam. Selamat malam juga untuk Pak Amin. Malam. Mungkin saya pertama-tama minta tanggapan dulu nih dari Pak Amin selaku ahli perbankan. Melihat tadi situasi tadi, ternyata semudah itu menjual belikan data rekening pribadi. Gimana tanggapannya? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya sebenarnya ini hal baru. Saya baru tahu kalau itu bisa dilakukan. Karena dalam pengalaman saya bekerja di perbankan dan selama ini kita tahu di masyarakat, mestinya hal itu kan menjadi pribadi ya. Yang sifatnya pribadi dan tidak bisa dan tidak boleh diperjualbelikan. Ya kalau saya melihat mungkin masyarakat kurang memahami arti pentingnya data-data pribadi. Karena buat saya, buat kita semua masyarakat pasti tahu bahwa ATM, buku tabungan itu merupakan data pribadi yang tidak bisa sembarangan kemudian diperjualbelikan apalagi diberitahukan nomornya dan sebagainya kepada orang lain. Itu sih kalau dalam pandangan saya ya. Nah, kalau dari pandangan Pak Beni sendiri selaku perwakilan dari Kompolnas bagaimana melihat fenomena ini sangat marak terjadi dan begitu mudahnya ditransaksikan? Iya, saya memberi ilustrasi dulu. Ketika saya di BNN, saya banyak menangkap wanita-wanita, ada pembantu rumah tangga, ada pengangguran, rekeningnya nilainya ratusan juta, ada yang miliar. Ketika saya sita rekeningnya, saya tangkap orangnya, saya tanya, Bu, banyak duit, rumahnya kok kumuh seperti ini. Duit apa Pak? Saya nggak punya. Saya buka, nih, tolong ingat kembali, pernah nggak ada yang pinjam KTP? Pernah Pak, saya dikasih 100.000. Jadi sindikat ini
pinjam KTP dari beberapa wanita, dikasih 100.000, 100.000, dia kerjasama dengan oknum perbankan, harusnya berlaku know your customer. Profil dari customer ini dicek dengan jumlah rekeningnya, profesinya apa, harusnya ada korelasinya ya. Nah, akhirnya wanita ini harus meringkuk di penjara, tidak tahu salahnya apa. Tapi secara hukum kami bisa membuktikan rekening atas nama dia dan kelalaian dia ketika meminjamkan KTP ke orang lain. Ironis. Baik, ini sangat ironis Kalau ya. ini, bayangkan ya, orang dengan mudah buka rekening asal memenuhi persyaratan, KTP, KK dan sebagainya. Kenapa mesti beli? Pasti niatnya jahat. Itu aja. Pasti punya niat jahat. Karena dia ingin menyembunyikan. Jadi itu juga jangan semudah itu ya memberi data pribadi walaupun dengan iming-iming ya. Betul. Imbal hasilnya. Baik, Pak Alvin gimana melihat fenomena ini kan begitu ironis sekali. Seseorang harus menanggung konsekuensi atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Apakah ini memang bukti bahwa masyarakat kita tuh sangat minim atas literasi hukum? Jadi gini ya, kalau saya lihat KUHP ayat 1 menjelaskan pasal 1. Seseorang tidak dapat dihukum kecuali ada dasar hukum yang mengaturnya. Nah, kasus mengenai judi online ini kurang lebih mirip dengan yang tadi Pak Beni ceritakan. Jadi seseorang itu dipakai, dia tidak mengetahui bahwa itu dipakai untuk itu. Nah, kasus ini pun sudah disidangkan di persidangan PN Jakarta Utara dan dibuktikan oleh ahli pidana dan ahli perbankan. Belum ada aturan atau dasar hukum yang mengatur jual beli rekening. Belum ada hingga saat ini? Belum ada dasar hukumnya. Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 98 tidak memuat, ya kan? Dan undang-undang lain pun tidak ada yang baik KUHP atau undang-undang lain tidak ada yang mengaturnya. Baik, kalau kita kembali lagi ke kronologi dari keempat terdakwa ini, Pak Adi mungkin bisa dijelaskan kejanggalan-kejanggalan apa kiranya saat proses penyertaan BAP dan selanjutnya, Pak? Ya, kalau kita melihat dari pertama aja ya, waktu tuduhan yang mereka kenakan ke klien kami, yang pertama adalah perjudian, kemudian dengan TPPU, ini sesuatu yang janggal karena angkanya itu bukan angka yang fantastis, cuma 250.000. Ya, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang pasal yang utama perjudiannya, ini juga agak janggal karena pada waktu penangkapan itu di BAP tidak dinyatakan siapa pemainnya yang pertama. Kemudian bandarnya juga mana, nggak ada juga. Jadi cuma 4 terdakwa ini? Iya, 4 terdakwa. Kemudian yang ketiga, alatnya juga nggak ada. Memang di BAP disebutkan bahwa mereka melakukan perjudian online melalui website. Kemudian mereka bilang websitenya namanya ini, dia gunakan Entai 88 kalau nggak salah. Waktu kami cek siapa pemilik website itu di situ dinyatakan dengan jelas bahwa website itu belum daftarkan. Mungkin saya bertanya ke Pak Beni selaku Kompolnas, ini bagaimana mungkin keempat terdakwa ini yang tidak terlihat jelas mana website judi online-nya kemudian dijerat oleh 2 pasal ini, Pak? Ya, pertama tentunya karena saya belum mempelajari berkasnya, saya belum klarifikasi kepada penyidiknya, mungkin sulit saya komen. Tetapi seandainya memang penasihat hukum merasa ada tindakan penyidik yang menyimpang, kemudian tidak sesuai aturan, tidak profesional, silahkan kirim laporan pengaduan ke kami. Kami akan turun melakukan klarifikasi. Tugas kami selaku pengawas eksternal Polri itu bagaimana mengawal agar Polri ini profesional. Sehingga ketika ada pelanggaran gini-gini ya sudah kita rekomendasikan untuk dilakukan tindakan. Baik, dan tentunya ini mungkin tidak mengeneralisasi, tapi mungkin oknum dari penyidik ini ya, Pak Beni ya. Baik, kalau dari pandangan... Saya tambahkan sedikit ya, ya, Pak? Mungkin gambaran buat Pak Beni, karena yang kami terima dari kejadian yang dialami oleh klien kami, itu bukan hanya kejanggalan itu aja, tapi dari keempat BAP, kelima BAP, karena ternyata ada 1 saksi lagi, itu hampir semua, sebagian besar, itu pernyataan mereka itu sama. Jawabannya, titik komanya sama. Jadi kesan yang kami tangkap adalah ini kok kayak copas gitu. Itu yang pertama. Dan yang menjadi semacam
keraguan kami adalah ada salah satu saksi yang mengatakan bahwa seperti yang tadi saya dikatakan di awal segmen bahwa saya tidak merasa di BAP, bahkan saya nggak tanda tangan. Kok tiba-tiba ada BAP seperti ini? Kesaksian si orang ini adalah merupakan kesaksian kunci yang membuat mereka berempat itu masuk ke dalam dan ditahan. Jadi sebenarnya BAP itu dari mana dong, Pak? Saya kurang tahu. Oke. Ya saya nggak berani ngomong dari mana karena memang kami kurang tahu dari berdasarkan pengakuan mereka seperti itu. Nah ini yang mendasari kami akhirnya atas permintaan klien kami untuk melaporkan bukan hanya ke Propam tapi juga membuat LP Pak Beni. Dan sampai saat ini LP-nya kami nggak tahu. Beberapa kali saya tanyakan memang berjalan dan ketemu dengan penyidik tapi selalu alasannya si ini tidak bisa ditemukan saksinya tidak bisa ditemukan, klien kami tidak bisa ditemukan gitu. Baik, Pak Alvin ini sebagai praktisi hukum mungkin bisa memberi tanggapan ini bagaimana hal ini bisa terjadi? Jadi seperti yang Pak Beni bilang ya, bahwa ini kemungkinan besar adalah perbuatan oknum. Karena institusi Polri itu mereka bergerak berdasarkan KUHAP dan Perkap. Jadi Perkap pun ada Perkap untuk administrasi penyidikan. Nah memang di dalam kita tidak bisa ingkari di dalam setiap institusi manapun selalu ada oknum. Nah oknum inilah yang ketika dibawa ke pengadilan di dalam kasus ini spesifik dibuktikan oleh hakim yang mulia bahwa ternyata ada kejanggalan dan dugaan rekayasa kasus. Makanya putusan pengadilan itu bisa membebaskan itu karena dibuktikan di depan pengadilan. Jadi begini ya, stigma masyarakat itu selalu berpikir kalau orang udah ditangkap berarti orang itu salah. Ya kan? Nah, itu stigma yang tidak benar. Karena yang membuktikan orang itu benar atau salah bukan polisi, bukan jaksa, bukan lawyer, tetapi hakim di pengadilan. Oke. Jadi kalau hakim sudah mengetok, apapun itu hasilnya, masyarakat wajib untuk mematuhi dan menjunjung tinggi. Kalau dia nggak suka, ajukan banding atau ajukan kasasi. Baik, ini semakin menarik. Nanti kita akan bahas lagi ya, Pak Alvin ya. Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog, kami memiliki informasi grafis seputar risiko yang dapat terjadi dalam jual beli rekening. Risiko pertama, rekening yang diperjualbelikan akan beresiko disalahgunakan seperti sebagai dana tampungan kriminal hingga digunakan untuk judi online. Rekening akan diblokir oleh pihak bank dan tidak dapat digunakan. Resiko kedua, pemilik rekening akan dimintai pertanggungjawaban secara penuh jika rekening yang diperjualbelikan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan resiko ketiga, rekening yang disalahgunakan akan diblokir sehingga kemungkinan besar pemilik rekening akan di-blacklist dan terancam tidak bisa membuka rekening di bank lainnya. Baik Pak Amin, selaku ahli perbankan ini bagaimana menanggapi risiko-risiko yang ternyata bisa muncul nih dari kita memberikan data pribadi? Iya, jadi ini harus menjadi pengetahuan buat masyarakat ya, bahwa kalau mereka memperjualbelikan data pribadi berupa rekening maupun ATM itu pasti akan banyak risikonya. Mungkin mereka pemahamannya kurang terhadap ini ya, jadi perlu ada edukasi lagi yang lebih besar kepada lebih masif, lebih sering kepada masyarakat sehingga mereka paham bahwa hal semacam ini akan banyak menimbulkan risiko. Baik, tentunya ini menjadi introspeksi multi stakeholders ya Pak Amin ya. Betul. Apa saja bukti yang dimiliki pengacara hingga keempat terdakwa bebas murni? Kami akan menghadirkan informasinya usai jeda, tetap di Cerdas Hukum.